Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk lanjut ya. Kalau minggu lalu kita udah mulai bahas sedikit tentang pendahuluan. Sekarang kita masuk ke regresi linear sederhana. Ini sebenarnya udah kita mulai masuk juga minggu lalu, tapi supaya lengkap videonya kita mulai review dikit dari awal. Ini kompetensi dasarnya bisa dicek di file PDF yang kita share ya. Nah, cerita awalnya itu ketika kita melihat scatter plot atau plot pencaran kayak gini, kita bikin plottingnya dengan menggunakan scatter plot, maka dari sini kita punya pertanyaan, apakah ada nggak hubungan antara dua buah variabel. Jadi di sini ada satu variabel dua dimensi ya. Misalnya di sini variabel prediktornya, maka ini variabel responnya kalau di regresi. Cuman kalau korelasi ini dan ini sama itunya ya, posisinya. Oke. Dalam membangun sebuah model regresi yang paling sederhana untuk menggambarkan hubungan dua variabel itu ya garis lurus kan ya. Jadi dia bisa meringkas hubungan antara variabel X dan variabel Y gitu. Ini contoh hubungannya linear dengan gradien positif, linear juga gradiennya sebaliknya. Kalau yang ini no linear relationship atau tidak ada hubungan yang linear. Ini prosedurnya kemarin sudah kita bahas sedikit di kelas ya, diskusi. Intinya kita define, tentukan tujuan kita, memilih variabelnya, terus kita estimasi modelnya. Setelah diestimasi udah dapat dugaan modelnya, kita uji dia, terus kita implementasikan dan kita gunakan. Setelah kita gunakan baru kita monitor performance-nya. Biasanya ini kita bandingkan nanti hasil prediksi kita dibandingin dengan nilai yang udah aslinya tuh berapa, prediksi kita berapa gitu kan tujuannya ya. Nah, ini adalah basic perbandingan dasar mengenai korelasi dan regresi. Jadi kalau dari artinya, kalau korelasi itu ya menunjukkan korelasi atau asosiasi antara dua variabel, tapi kalau di regresi itu adalah bagaimana hubungan antara mendeskripsikan bagaimana si independennya atau si X-nya itu secara numerik berhubungan dengan si dependent. Penggunaannya kalau di korelasi hanya menunjukkan linear relationship atau hubungan yang linear antar variabel, antar dua variabel. Kalau regresi dia akan memfit baseline garis terbaik dan mengestimasi satu variabel berdasarkan variabel lain. Jadi satu variabel ini ya si Y-nya itu ya yang dependennya itu. Terus kalau korelasi tidak ada perbedaan antara X dan Y, tidak ada perbedaan antara dependent dengan independent variables. Kalau di regresi kedua variabel itu berbeda, ada satu independent, satunya lagi dependent. Satu dependent dan beberapa independent gitu ya. Nah, indikasinya kalau korelasi dia mengindikasikan bagaimana dua variabel bergerak bersama, tapi kalau yang di regresi ya bagaimana perubahan dari si X dipakai untuk mengestimasi si Y gitu. Tujuannya untuk nyari relationship hubungan aja. Kalau di sini hubungannya kuat kah, lemah kah antara dua variabel. Tapi kalau di sini ya untuk mengestimasi si Y tadi gitu ya. Korelasi sama regresi. Jadi kalau di korelasi nggak ada tuh baseline-nya, ini nggak ada. Ya. Di regresi tuh ya ini kita mau fit the baseline, mencari kita cari nanti garis terbaik itu apa yang bisa mengestimasi hubungan antara X terhadap Y gitu. Ini contoh hubungan yang kuat, contoh hubungan yang kuat juga tapi negatif. Artinya apa? Kalau kuat positif ini kan makin besar yang X-nya maka makin besar Y-nya. Kalau ini makin besar X-nya maka makin kecil Y-nya. Jadi kuat hubungannya cuma negatif. Kalau yang ini no relationship, jadi makin besar X tidak menunjukkan Y-nya juga makin besar gitu. Oke. Korelasi. Nah, ini yang sudah kalian buktikan kemarin ya. Sebenarnya pakai persamaan ini dan ini sama aja, cuman yang lebih gampang ya ini. Jadi tinggal kalau mau cara mudahnya kan korelasi itu tinggal pakai lanjutan intinya lebih gampang yang ini karena datanya ini lebih gampang menghitungnya. Walaupun sama aja nanti endingnya.
Cuman kalau ngitung manual, ya lebih gampang pakai rumus yang kedua ini. Jadi sebenarnya rumus atas sama bawah ini sama aja kan ya. Maksudnya ngitungnya yang atas nih kovarian, yang bawahnya nih varian-varian. Kovarian itu kan ada dua variabel x sama y. Jadi ini x sama y. Oh sorry, di sini ada n harusnya ya, n kali. Jadi sama rumus atas sama bawah ini, cuman bedanya kalau ini n kali sigma x sama y, kalau ini n ada n harusnya n kali sigma x sama x jadi x kuadrat dikurangi sigma x kali sigma y, jadi karena sama-sama x jadi sigma x kali sigma x kuadrat. Akarnya dikali dengan hal yang sama tapi ini miliknya y, gitu. Sebenarnya nggak perlu dihafalin karena varian-varian kovarian. Ya, ini kurang n ya, ada n di sini dan di sini. Sorry. Nah, ini model regresi. Jadi sebenarnya dalam model regresi itu secara umum ada respon variabel, ada y, terus ada model function atau fungsi modelnya yang sudah kita tahu dalam specific form. Kayak misalnya ini udah kita ketahui kan, formnya apa, bentuknya apa, linear, garis lurus ini kan, ditambahin random error. Ini adalah error acak yang tidak kita ketahui. Nah, di dalam model ini kalau untuk linear sederhana kan kita berarti cuma punya pangkat tertinggi x-nya pangkat 1, terus punya konstanta, yaitu kalau mau digarisin tuh titik potong garis dari y, artinya apa? Suatu keadaan di mana x-nya 0 gitu kan ya, atau panjangnya ini. Itu B1 itu adalah gradiennya atau kemiringannya, slope-nya. Ya, ini kemiringannya. Jadi si garis merah ini, garis lurus itu persamaannya adalah y tambahin yang depan ini tanpa error. Jadi hanya B0 tambah B1x. Ya. Oke. Misalkan asumsi hubungan antara x dan y itu adalah garis lurus, maka persamaan untuk garis lurus itu y sama dengan B0 tambah B1xi, gitu kan ya. Ini adalah persamaan. Kenapa ini kecil? Ini kecil karena kalau di sini yang besar ini menunjukkan parameternya milik populasi yang tidak diketahui, yang mau kita estimasi. Hasil estimasinya adalah B0 kecil. Ini untuk membedakan aja. Ini milik sampel karena yang kita ambil data sampel kan ya. Oke. Nah, kalau dimasukin dalam model estimasi tadi, maka ini Y. Ini kan hasil estimasi ya. E-nya tali epsilon sekarang jadi E karena hasil estimasi ini udah ya. Galatnya, ini galatnya. Jadi galatnya itu, nah ini sebenarnya boleh ditulis, bisa pakai pen nggak saya di sini? Bisa sebenarnya beta topi 0 itu sama dengan B0 kecil gitu ya. Nah, gitu aja. Jadi begitu juga untuk B1 dan B2. Ya. Jadi sebenarnya boleh nulis beta 0 tapi dipakein hat, dugaan atau prediksinya. Ini bisa ditulis B kecil, sama aja. Ya. Jadi B0 tambah B1xi itu adalah dugaannya atau YI topi. Jadi hat ini menunjukkan dugaannya. Jadi nilai prediksinya. Nah, ini bisa ditulis berarti kan YI sama dengan YI topi ditambahin EI. Gitu. Oke, ini contohnya yang kemarin sudah kalian coba hitung. Jadi ada survei suatu kampung, kita mau tahu hubungan fungsional antara luas tanah dengan harga. Jadi luas mempengaruhi harga, ya kan? Kalau luasnya segini, harganya segini. Kalau luasnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, gitu kan ya? Nah, ini data luas, ini data X-nya, berarti ini data Y-nya. Bila data berpasangan tentang ini diperoleh, bagaimana hubungan fungsional? Sekarang bikin scatter plotnya dulu kan yang pertama ya. Scatter plot itu kan tinggal dibuatkan, jangan lupa di sini adalah horizontalnya tuh X. Ini adalah Y-nya, tinggal dibuat scatter. Ini berarti titik pertama misal X-nya 0,75, Y-nya 2,45. Berarti dia di sini. Ini kali ya. Ini 0,75, ini 2,45 sekitar. Ini scatter plotnya, jadi langkah awal kita buat dulu scatter plot. Dari scatter plot atau diagram pencar ini kita lihat, oh ini kayaknya bisa didekati pakai garis lurus deh. Oleh karena itu kita pakai garis lurus. Nah, selain itu bisa didekati juga dengan korelasi, dicek korelasi hubungannya kuat atau enggak. Kalau hubungan linearnya kuat, berarti ada kemungkinan model regresi linear sederhana itu cocok. Sekarang pertanyaannya, dari scatter plot ini pendekatan mana yang paling bagus? Yang paling mendekati garis ini kah? Garis ini kah? Atau garis yang ini kah? Ya, dari 3 garis itu
Ya, yang mana yang paling dekat? Kalau garis ini ke sini kan segini errornya, jaraknya. Ini kan garis ini Y topi ya. Ini adalah YI. Oke, ini YI, ini Y topi yang digaris. Kalau kalian mau ambil misalnya titik yang ini, lebih dekat ke garis yang mana? Yang ini kah? Ini kah? Atau yang ini? Oh, paling besar errornya dengan garis yang ini. Tapi cek lagi di titik lain gitu. Jadi kita akan cari mana sih garis yang paling bagus. Y, B0 sama B1 paling bagus. Yang mana yang bisa mendekati titik kita yang paling baik gitu. Oh, ini ada regression analysis. Ini lucu ya. Jadi kita mau cari mana sih garis yang paling bagus yang cocok sama uh, apa titik-titik yang messy scatter plot ini dia bilang titik-titik yang kesana kemari ini yang mana sih garis yang paling bagus gitu. Nah, salah satu cara untuk tahu garis terbaik tadi itu kita bisa pakai yang namanya metode jumlah kuadrat terkecil atau least squares method, metode jumlah kuadrat terkecil. Jadi ini adalah salah satu kriteria yang memenuhi sehingga jumlah kuadrat kesalahan yang tadi mana kesalahannya tuh galat itu yang ini tadi galat dari garis ke sini untuk x yang sama ya kan ini x yang ini pakai yang ini aja x yang ini jarak dari ini ke sini atau ini ke sini itu namanya galat itu galat ya kita mau cari galat yang paling minimum jadi di metode ini nanti dipakai untuk mengetahui galat paling minimum. Nah ini contoh misalnya ini garis terbaik kita tadi ya maka jarak dari sini ini ke sini ini ke sini ini ke sini itu namanya error atau galat ini galatnya ya ini galatnya ini galatnya galatnya untuk x yang sama jadi misalnya i sama dengan 1 berarti ini x satunya kan x1 ini deh yang itu 2 ini misalnya x2 ya nah x2 ini y2 nya mana ini y2 nya di sini y topi 2 nya mana ini gitu. Nah, jarak antara Y topi 2 dengan Y2 itu namanya galat 2. Gitu. Ya, ini ada Y hat-nya itu yang ini Y hat, Y hat, Y hat. Dari sini ke sini galat, sini ke sini galat, sini ke sini galat, sini ke sini galat. Data aslinya yang mana? Y-nya yang ini, yang biru yang kalian scatter plotin di awal itu. Ini square method. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kita mau cari B0 sama B1 yang bisa meminimumkan galat ini. Galat yang paling kecil, jarak antara ini dengan prediksinya ini yang paling kecil itu mana gitu. Estimasi dengan metode least square. Nah, ini tadi model awal itu kan gini ya. Y sama dengan B0 beta 0 tambah beta 1 XI tambah RRI epsilon I. Nah, setelah diestimasi kan kita akan dapat Y sama dengan B0 kecil, B1 kecil, ini jadi E kecil gitu ya. Dimana ini tadi itu kan Y topi. Y topi I tambah EI. Oke, berarti Y topi adalah B0 tambah B1 XI gitu ya. Dari sini berarti kita tahu errornya ini, error adalah YI min YI topi kan? Sama-sama kurangin YI atau pindah ruas kalau dulu ya. Bukan pindah ruas, apa sama-sama kurangi YI topi. Berarti EI adalah YI min YI topi. Oke. Berarti kan konsepnya OLS tadi atau ordinary least square method itu adalah meminimumkan jumlah kuadrat error. Berarti jumlah kuadrat error, jumlah kuadrat dari error. Berarti kita cari dulu error kuadratnya. Berarti error kuadrat itu kan tinggal YI min YI topik kuadrat. Jumlah dari error kuadrat itu adalah jumlah dari YI min YI topik kuadrat. Oke. YI topiknya dimasukin berarti jumlah EI kuadrat itu adalah jumlah YI min B0 tambah B1 XI kuadrat. Oke. Nah, jumlah kesalahan minimum akan diperoleh dengan menurunkan fungsi terhadap parameternya. Kalian ini sama kayak konsep fungsi waktu MATDAS. Jadi kita pakai konsep turunan ya. Selanjutnya gunakan metode eliminasi yang lainnya. Boleh pakai eliminasi, substitusi atau Cramer apalah macam-macam ya. Gauss gitu. Sehingga didapat estimasi koefisien regresi B1 yang merupakan panduga dari B1 adalah ini. Kenapa bisa gini? Ayo, gimana caranya? Berarti ini harus diturunkan terhadap B0 dan diturunkan terhadap B1
dibuat sama dengan 0. Jadi untuk tahu minimum dari fungsinya, minimum dari errornya ini kan turunan pertama dibuat sama dengan 0. Nah, sekarang coba kalian turunan pertama ini dibuat sama dengan 0. Nanti setelah dibuat sama dengan 0, dapat 2 persamaan karena ini turunan 2 kali kan, turunan terhadap ini dulu sama turunan terhadap ini dapat 2 persamaan. Dari persamaan itu baru dieliminasi, substitusi atau Gauss lain sebagainya sampai dapatlah ini. Nanti bisa dicoba ya. Dapatlah, jadi rumus B1 itu adalah sigma XI YI dikurangi sigma XI per Y kali sigma YI per N dibagi hal yang sama, cuman ini XI sama YI kan, tapi ini XI doang jadi XI kuadrat, ini XI sama YI, ini XI doang jadi XI kuadrat sigma. Ya, ini sama kayak tadi, ini sebenarnya ini kovarian X sama Y, ini varian X. Oke, kalau B0-nya dengan cara serupa tadi, kalian pakai eliminasi, substitusi, Gauss, dan sebagainya, maka dapat B0 itu adalah Y bar dikurangin B1 X bar. Apa Y bar itu adalah rata-rata Y, sigma YI per N kan, ini sigma XI per N. Oke. Nah, ini diingatin lagi persamaan kovarian. Jadi B itu adalah kovarian X dan Y dibagi varian. Oke. Atau hubungannya karena tadi R itu adalah kovarian per akar varian, maka B1 tuh bisa ditulis apa namanya? Ini R korelasi antara X dengan Y, RXY dikali ini dibagi ini. Ya, akan jadi ini gitu ya. Oke. Jadi kita peroleh Y topinya itu adalah B0 tambah B1X kan. Nah, karena tadi B0-nya kebetulan agak gampang, jadi Y bar min B1X bar mengandung B1. Jadi kalau dimasukin Y bar min B1X bar tambah B1X, maka akan jadi Y bar ditambah B1X min X bar. Nah, dari data yang tadi, berarti dengan data yang serupa, kalian bisa hitung B1 sama B0 sama B1-nya. Jadi, ini punya data X, data Y, maka cari X kali Y-nya, ditotalin, ini berarti sigma XY, sigma X kali Y, terus XI kuadrat, berarti ini sigma XI kuadrat, terus Y kuadrat itu berarti kan ini kuadrat, XI kuadrat berarti ini kuadrat, XY berarti ini kali ini gitu ya. Ini jadi sigma Y kuadrat. Slope-nya apa? Kemiringannya tadi kan sigma XY dikurangin sigma X, ini sigma X dikali sigma Y dibagi N, N-nya berapa nih? 24, 6, 8, 10, 12, 13, itu dah 15 ya kayaknya. Interceptnya berarti Y bar min B1 ini kali X bar. Mana Y barnya ini? Ini Y bar sigma YI per, atau rata-rata ya, Y bar itu sigma YI per N, sigma X per N. Kayaknya ini gampang aja karena udah di start dash sih, jadi kita bisa agak cepat. Jadi persamaan regresinya YI sama dengan 1 ditambah 1,169 ditambah 1,835 XI. Sekarang interpretasinya gimana? Slope-nya atau kemiringannya 1,835 kan? Artinya apa? Untuk dua luasan tanah yang berbeda seluas 1 hektar, tanah yang luasnya lebih besar akan memiliki perkiraan harga 1,835 lebih tinggi. Oke, pelan-pelan. Ini kan luas ya. Ini harga. Ini slope-nya. Harga. Luas hektar. Luas itu kan satuannya hektar. Jadi, untuk luas 1 hektar, luas yang bedanya 1 hektar, misalnya luas yang 2 hektar sama 3 hektar. Maka yang lebih tinggi, tadi yang 3 hektar tuh, harganya pasti akan lebih 1,835 juta lebih tinggi daripada yang 2 hektar gitu. Tadi ada angka yang sini. Nah, ini kan kalau kita masukin 2 hektar sama 3 hektar, maka harga yang 2 hektar tuh 4,840. Kalau 3 hektar harganya 6,675 juta, ratus juta. Maka tanah yang luasnya 3 hektar atau bedanya 1 hektar ini harganya lebih tinggi. Ini kan selisihnya 1,835 seperti slope kemiringan tadi B1. Jadi yang 3 hektar harganya pasti lebih tinggi 1,835 lebih tinggi daripada yang 2 hektar gitu. Itu adalah interpretasi dari B1. Jadi harus ada interpretasinya, penjelasannya. Karena orang awam kan kalau cuma dikasih
model yang ini dia nggak akan, kalau begini doang dikasih orang nggak akan ngerti, tapi kalau udah ada penjelasannya maka dia akan tahu, oh itu maksudnya model itu gitu. Nah itu tadi kan B1 ya, kalau B0 bisa nggak diinterpretasi untuk kasus ini, kita nggak bisa untuk interpretasi intercept ini, kan ini kejadian ketika x-nya 0 kan, kalau ini 0 maka nilainya ini. Nah itu nggak bisa diinterpretasi karena apa, masa kalau nggak ada luas tanahnya artinya tanahnya nggak ada kita harus tetap bayar segini, nggak bisa kan, nggak mungkin. Jadi untuk sementara di sini hanya menunjukkan intercept, kalau di kurva itu dia titik potong dengan y-nya di mana gitu, nggak bisa diinterpretasikan seperti itu. Nah ini ada contoh lagi, coba buatkan plot lengkapnya mulai dari plotnya, korelasinya, kuat atau lemah, modelnya, terus interpretasinya. Ini udah ada jawabannya, biar nanti di skip ya. Oh bisa ternyata ya, setidaknya dicoba hitung terus cocokkan gitu ya. uh, ini ada lelucon, why is that woman scrolling at me, do I know her gitu. Di sini endingnya, if she loves you more. Jadi kalau dia hari ini cinta sama kamu, kalau berdasarkan regresi linear, dia dulunya pernah benci sama kamu gitu. Jadi awalnya benci bisa jadi cinta. Karena kan kalau linear garis lurus yang kuat, korelasinya dia gini garisnya. Jadi kalau dulunya dia di sini benci, lama-lama dia bisa jadi cinta. Guys, apalah. Nanti kita lanjut ketepatan model, insya Allah minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau via daring. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.